Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang proteksi yang ada di generator. Proteksi yang ada di generator pada pembahasan kali ini terkait eh, negatif sekuen atau arus urutan negatif pada saat terjadi kondisi beban tidak seimbang. Di proteksi pembangkit ini, di proteksi pembangkit bagian kelima ini, yang kita akan bahas adalah pertama itu beban tidak seimbang, kemudian perhitungan arus urutan negatif. Jadi nanti kita akan menyinggung sedikit tentang parameter-parameter yang harus diketahui sebelum kita masuk ke perhitungan proteksinya. Jadi bagaimana arus urutan negatif itu muncul pada saat terjadi kondisi unbalance dan bagaimana sih rumus atau formulanya sehingga kita bisa menentukan pada saat terjadi kondisi beban tidak seimbang atau unbalance load, itu bisa kita menghitung berapa besar magnitude masing-masing urutan ini. Kemudian kita akan bahas tentang dampak yang dimunculkan pada saat terjadi arus urutan negatif di beban, dan selanjutnya kita akan simulasi perhitungan arus urutan negatif generator, dan kelima akan menghitung setting proteksi arus urutan negatif. Baik, untuk yang pertama, kondisi beban tidak seimbang. Beban tidak seimbang ini yang pertama, beban tiga fasa yang seimbang. Jadi ada kondisi seimbang, itu menghasilkan reaksi medan yang dalam pendekatan pertama ini bersifat konstan dan berputar sinkron dengan sistem medan rotor. Selanjutnya, setiap kondisi tidak seimbang dapat diuraikan menjadi komponen urutan positif, negatif, dan nol. Jadi di materi sebelumnya kita telah membahas sebenarnya semua jenis kondisi gangguan ya. Kondisi satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, tiga fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, fasa-fasa dan gangguan tiga fasa. Itu tidak semua jenis kondisi ini akan menghasilkan komponen urutan yang berbeda gitu ya. Contoh, pada saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah, yang muncul itu urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol. Pada saat terjadi gangguan fasa-fasa, yang muncul hanya urutan positif dan urutan negatif. Pada saat ada gangguan hubung singkat tiga fasa, yang muncul itu hanya urutan positifnya, tidak ada arus urutan negatif. Demikian pula nanti kalau kondisi gangguannya fasa-fasa ke tanah gitu ya. Fasa ke tanah, ini kita ambil contoh mungkin pada saat terjadi sambaran petir yang kemudian menimbulkan back crossover di fasa isolator itu dua fasa gitu ya. Nah, dua fasa ini kan nanti akan larinya ke tanah juga ya. Jadi hitungannya kalau gangguan petir itu selalu fasa-fasa ke tanah. Kalau dia BFO-nya di dua fasa. Kemudian yang ketiga, komponen urutan positif ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan kondisi beban normal. Komponen urutan 0 tidak menghasilkan reaksi di jangkar. Yang menghasilkan reaksi jangkar ini hanya urutan positif dan negatif. Baik, perhitungan arus urutan negatif. Kita lihat yang pertama. Di materi ini saya hanya menyinggung sedikit saja, sekilas. Nanti di perhitungan simulasinya kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi ada perhitungan arus urutan 0, kemudian urutan negatif, dan urutan positif. Jadi kita lihat kenapa ada sepertiga di sini. Jadi sepertiga ini nanti di semua fasa, baik itu fasa A, B maupun C, itu akan muncul arus urutan 0. Yang kemudian nanti pada saat mengalir ke tanah, nah, semua urutan 0 ini akan memasuki jalur yang sama. Jadi yang masuk ke tanah pada saat itu adalah 3I0. Jadi
arus netral itu yang dihitung oleh semua relay proteksi maupun eh, alat-alat yang dinetralkan itu akan muncul arus netral yang merupakan 3I0. 3I0 itu dari mana? 3I0 karena masing-masing fasa itu baik A, B maupun C itu akan muncul arus urutan 0 yang nilainya sama dan arahnya sama. Kemudian arus urutan negatif, nah ini ada penambahan operator A pangkat 2 dan nanti kita akan lihat ya, kita coba simulasikan nanti. A pangkat 2 itu satu sudut 240 derajat ya, kalau kita konversi ke magnitude dan sudutnya. Sementara untuk A ini besarannya itu adalah satu sudut 120 derajat. Sama dengan arus urutan 0 tadi, urutan negatif ini di masing-masing fasa itu nanti akan muncul arus urutan negatif yang kemudian itu yang membentuk nilai magnitude yang selama ini mungkin teman-teman di proteksi maupun di operasi sistem melihat besaran magnitude dan sudutnya. Nah, itu yang kita lihat adalah time domain. Kemudian arus urutan positif yang ketiga. Nah, urutan ketiga sama halnya dengan negatif tadi dan urutan 0 di semua fasa itu akan muncul arus urutan positif yang nilainya itu yang besar itu sepertiga dikali dengan IA, kemudian dikali dengan operator A atau satu sudut 140 derajat dan satu sudut 240 derajat dikali dengan C. Jadi masing-masing fase itu akan berbeda rumusnya nanti. Kemudian mirip dengan sama dengan arus, tegangan pun sama, ada komponen urutan 0, ada komponen urutan negatif, dan komponen urutan positif. Jadi simbolnya itu VA0, VA2, dan VA1. Kemudian ini rumusnya untuk mencari magnitudo tadi. Jadi ini pada saat kita menentukan komponen urutannya, nah ini kemudian mencari besaran magnitudenya. Jadi komponen urutan positif tadi, urutan positif, negatif, dan nol sebenarnya membentuk angka magnitudo yang teman-teman lihat di setiap rekaman relay proteksi pada saat misalkan ada gangguan di jaringan. Dan ini adalah fasa arus ya. Kemudian terakhir kita lihat ini merupakan salah satu bentuk pada saat setelah menghitung fasa untuk arus urutan ini ya, untuk urutan masing-masing urutan ya, misalkan urutan positif, misalkan kita sudah mengetahui IA1, maka IB1, sorry ini VB ya. Jadi ini sama halnya dengan arus maupun tegangan. Saya cuma ambil satu contoh yaitu tegangan. Jadi kalau kita lihat di sini VC1 itu dari VA1 ini dikalikan dengan satu sudut 120 derajat. Kemudian untuk VB1 atau urutan positif di fasa B itu merupakan perkalian dari A pangkat 2 atau 1 sudut 240 derajat dikali dengan tegangan urutan positifnya. Nanti sebentar kita akan lihat secara detail di perhitungan pada saat kita akan menghitung komponen urutan ini sebelum kita melanjutkan ke perhitungan proteksinya. Baik, apa saja dampak arus urutan negatif pada generator? Kita lihat, pertama, komponen urutan negatif itu mirip atau sama dengan sistem urutan positif. Hanya saja medan yang dihasilkan itu berputar melawan arah sistem eksitasi atau medan DC yang ada di rotor yang membentuk tegangan di awal itu ya. Akibatnya timbul flux yang memotong rotor dengan kecepatan 2 kali kecepatan putarnya, sehingga menginduksi arus dengan frekuensi ganda pada sistem medan dan pada badan rotor. Eddy current yang dihasilkan sangat besar dan menyebabkan pemanasan rotor yang parah. Ini dampaknya nanti bisa melelehkan ini ya, bisa melelehkan rotor yang terbuat dari besi tuang itu ya. Kemudian selanjutnya dampak ini begitu serius sehingga beban satu fasa dengan besaran sama dengan arus nominal 3 fasa normal dapat dengan cepat memanaskan rotor slot wedge-nya atau rotornya itu dipanaskan hingga mencapai titik pelunakan atau leleh atau leburnya ya. Setelah itu slot ini akan terdorong keluar oleh gaya sentrifugal hingga menonjol di atas permukaan rotor yang berpotensi mengenai inti stator. Jadi
ada potensi nanti setelah apa istilahnya, karena gaya sentrifugal tadi, si rotor ini akan cenderung akan apa istilahnya ya, akan bergerak keluar yang berpotensi untuk mengenai inti inti stator. Kemudian sebuah generator diberi rating kontinu untuk arus urutan negatif. Pada generator turbo, nilai ini relatif rendah. Kemudian nilai standar yang ditetapkan adalah 10 dan 15% untuk rating kontinu generator. Rating yang lebih rendah digunakan ketika teknik pendinginan lebih intensif diaplikasikan, misalkan pendinginan hidrogen dengan saluran gas pada rotor untuk memfasilitasi pendinginan langsung di belitan. Dan yang terakhir, pemanasan jangka pendek menjadi perhatian pada kondisi gangguan sistem. Dan dalam menentukan kemampuan generator untuk menahan arus urutan negatif, biasanya diasumsikan bahwa pembuangan panas selama periode tersebut dapat diabaikan. Dengan pendekatan ini, pemanasan dapat dinyatakan menggunakan hukum I kuadrat T sama dengan K. Oke, kita akan masuk ke simulasi perhitungan arus urutan negatif. Sebelum kita lanjut ke perhitungan ininya ya, perhitungan setting proteksi urutan negatif, kita masuk ke simulasi untuk menghitung contoh menghitung urutan negatif ya, arus urutan negatif pada saat terjadi kondisi unbalance. Saya ambil contoh misalkan ada IA magnitude, saya besarin ya, dan magnitude dan ada angle-nya, sudutnya gitu ya. Kemudian ada ini mungkin IA, IB, IC, dan netral. Oke, kita akan lihat ya. Nanti netral itu merupakan 3 dikali dengan arus urutan 0 di masing-masing fasa. Oke, misalkan saya ngambil contoh 100 ampere sudut 0 derajat. Kemudian 100 ampere sudut min 120 derajat. Dan 100 ampere sudut 120 derajat. Nah, kita akan hitung netralnya berapa nanti. Tapi untuk komponen urutan nolnya di masing-masing fasa, coba kita lihat dulu. Sebelum kita masuk ke perhitungannya ini, tahapannya adalah kita harus mengkonversi besaran magnitude ini menjadi komponen real dan imajinernya. Oke, kita coba lihat real dan imajinernya ya. Oke, real ini merupakan perhitungan dari perkalian antara magnitude yang 100 ini atau yang ada di kolom B4 dikali dengan kosinus. Karena dia dalam bentuk sudut, maka kita harus tambahkan perintah radians di sini. Kemudian sudutnya. Oke, kemudian untuk imajinernya, karena imajiner ini sumbu Y-nya atau eksis Y-nya itu yang vertikal, itu dikali dengan sinus nantinya ya. Jadi merupakan perkalian antara magnitude B4 ini dikali dengan sinus radians angle-nya, sudutnya gitu ya. Oke. Kemudian kita kalikan semua, kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Kita akan mendapatkan angka yang sama gitu ya. Nah, ini kita akan cari besaran kompleksnya karena untuk menghitung urutan negatif dan positif maupun nol ini kita harus menghitungnya melalui besaran kompleks. Jadi saya harus konversi semua angka real dan imajiner ini ke dalam besaran kompleks. Ini untuk kompleks fasa A, ini tinggal perintah di Excel-nya itu adalah cukup mengetikkan kompleks. Kemudian kita pilih realnya berapa, kemudian karena di sini setelah komponen realnya ini ada pemisah koma. Mungkin di laptop teman-teman itu ada titik koma juga nantinya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan perintah atau yang tersedia di laptop teman-teman. Di sini koma, imajiner. Jadi saya dapatkan misalkan komponen karena ini 100 plus 0 ya. Kemudian saya copy angka ini.
Oke, mungkin di teman-teman selalu dapatkan di semua relay proteksi itu merupakan angka arus netral ya, arus netral yang sudah merupakan akumulasi dari 3 kali I0 masing-masing fasa ini. Kita coba hitungnya. Ini sama dengan sum, tinggal dijumlahkan saja 0. Ini sama dengan kita perintahnya adalah IMABS, pilih ininya. Jadi kemudian sudutnya degrees, argumen, pilih kompleksnya. Oke, jadi pada kondisi normal, pada kondisi beban seimbang, di mana masing-masing fasa itu terpisah sebesar 120 derajat listrik, maka arus netral di sistem itu tidak ada ya, 3 inolnya tidak ada ya. Tapi pada saat kondisi ini tidak seimbang, misalkan ya, saya tidak merubah besaran magnitudenya, tapi saya hanya merubah sudutnya, itu akan muncul arus netral di sini. Kita coba lihat, misalkan 10 derajat gitu ya. Ini sudah kondisi tidak balance sebenarnya, jadi kondisi tidak seimbang. Nah, pada kondisi ini akan muncul arus urutan nolnya. Kemudian nanti akan kita coba hitung juga masing-masing urutan negatif dan positifnya. Oke, baik untuk perhitungan arus urutan positif, tadi di slide sebelumnya kita coba lihat, biar ini ya. Kita coba copy saja, masukkan ke Excel tadi sebagai parameter kita ya nanti untuk dasar kita dalam menghitung urutan positif dan negatif. Oke, bantuan kita nanti. Oke, untuk mendapatkan oke. Kita coba copy satu saja ya. Harusnya saja. Oke, oke, sebelum kita masuk ke mencari fasa yang lain, kita coba cari fasa A dulu. Oke, nah ini ya. Oke, kita coba hitung dulu IA1 gitu ya. Coba I arus urutan positif fasa A ya. IA1 itu adalah arus urutan positif di fasa A. Rumusnya adalah sepertiga dikali dengan IA dikali dengan A IB ditambah dengan A kuadrat IB. Oke, kita makan dulu. A itu apa sih? A dan A pangkat 2. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, A itu merupakan satu sudut 120 derajat. Oke, ini satu sudut 240 derajat. Oke, biar tidak ini saya tambahkan juga ya, magnitude angle dan kompleksnya. Oke, saya copy saja biar ini cepat ya. Oke, jadi angkanya itu adalah min 0,5 plus 0,86 dan min 0,5 dikurang 0,86. Jadi angka inilah yang kemudian nanti menentukan besaran nilai urutan positif dan negatif di besaran listrik gitu ya. Oke, kita hitung IA1. Kita coba lihat IA1 itu rumusnya adalah sepertiga dari IA plus A kali IB ditambah dengan A pangkat 2 IB. Oke, saya coba dulu. Perintahnya adalah IMDIV. IMDIV kita bagi dulu. Karena ini pembagian terakhir nanti membagi 3. IMDIV. Kemudian di sini ada penjumlahan antara IA, IB, dan IC gitu ya. Jadi saya jumlahkan IMSUM. Kemudian saya pilih kompleksnya fasa A. Mana fasa A? Ini fasa A ya. IA yang di F5. Kemudian saya koma. Karena setelah number ini saya harus angka koma ya. Ada koma ya. Kemudian perkalian antara jumlahkan antara perkalian A dengan IB. Jadi in product, perkalian in product ya.
Nah itu yang mana? Yang 120 derajat. Berarti di kompleks ini di F2. Koma IB, kompleksnya fasa B, mana ini IB. Saya tutup kurung dulu. Dijumlahkan lagi. Jadi penjumlahan antara F5, eh, perkalian antara F2 dan F6, dan perkalian antara sejumlahkan lagi dengan perkalian antara I pangkat A pangkat 2, A pangkat 2 IC, A pangkat 2 IC itu yang ini di F ya, dikalikan dengan IC-nya gitu ya. Oke, kemudian terakhir jangan lupa untuk pembaginya. Membagi ini ya, MDIV setelah kita jumlahkan semua, ini penjumlahannya ini, kemudian dibagi dengan 3. Oh, maaf, banyakkan ya. Oke, ada yang itu, sorry. Ini produk MDIV bagi 3 ya, IMSAM 5, 6. Oke, coba kita normalkan dulu yang ini, angkanya 0 derajat, harusnya sama, nilainya itu sama dengan urutan positifnya gitu ya. 100, sorry, ini harusnya tidak dihitung sini nih. Saya ulangi, serang di kompleksnya saja, sama dengan IMDIV, IMSAM, A1, fasa A ya, fasa A ditambah dengan IMPRODUCT, IMPRODUCT, IMPRODUCT antara A dengan IB ya, A dengan B, saya tutup kurung dulu, terus IMPRODUCT antara A pangkat 2 dengan fasa C, kemudian saya tutup kurung untuk ke imsamnya ini, terjemahkan bagi 3 gitu ya. Oke, kita lihat besaran magnitudenya berapa, sama dengan im absolut 100 ya. Jadi urutan positif itu sama dengan eh, magnitud yang terbaca di sini, karena nanti penjumlahannya ini 0, negatif dan nolnya adalah 0. Nanti kita lihat ya pada kondisi normal. Oke, IA1, kemudian IA2 ya, IA2. IA2. Kita coba hitung lagi, IA2 itu sepertiga dari IA plus A pangkat 2 IB plus IC. Coba lihat sama dengan IMDIV, kita bagi dulu dengan 3 ya sebelumnya ya. IMDIV kemudian kita jumlahkan, kemudian antara IA, makanya itu yang ini, kemudian perkalian antara A pangkat 2, pangkat 2 itu ini, dikalikan dengan fasa B, dikalikan dengan itu jelaskan dengan perkalian antara produk A pangkat 2A dengan IC ya, A dengan fasa C. Kita turun dulu dibagi 3 tadi ya, untuk semuanya. Lihat sini harusnya 0 ini, sama dengan im ABS ini. Oke, ini 0 ya. Oke, coba lihat sebutnya, degrees argumen ini
Ini juga sudutnya 0 ya. Terus copy aja rumusnya. Oke, sorry salah buat. Oke, minus 100, 35 derajat. Oke, karena ini angkanya kecil ya, 0 ya, jadi sudut ini juga nggak dianggap sebenarnya. Oke, kemudian kita pindah ke urutan 0. Kita lihat ya, eh, ini masih 0 juga harusnya. Sama dengan, untuk urutan 0 ini hanya sepertiga tanpa ada parameter urutan apa istilahnya, operator A ini ya. Jadi tinggal membagi antara imdiv, kemudian imsum ke 3 fasa. Jadi imsum antara ini, dan ini. Kita tutup bagi 3. 0 ya. Ini kita lihat im ABS ini, kemudian di sini itu degrees, im argumen 0. Oke, sudutnya juga 0, sudutnya juga tidak terbaca. Kita coba lihat ya. Kita coba simulasi satu satu ini ya, satu fasa, atau kita ngerubah satu fasa gitu ya. Kita coba rubah pertama dari magnitudenya, misalkan 200. Oh, sorry. Oke, pada saat ada 200 ampere fasa A, fasa B-nya itu 100, dan fasa C 100, muncul arus netral 100. Nah, netral ini merupakan 3 inol ya. Tapi bukan berbicara tentang inolnya di masing-masing fasa. Jadi di fasa A itu ada sebesar 33 ampere komponen urutan nolnya, negatifnya itu sebesar 33,33 ampere, dan di fasa urutan positif ini sebesar 133. Ini ya, sebesar 133. Kemudian kita menghitung setelah mengetahui fasa A, kita nanti konversi lagi atau menghitung lagi eh, B1-nya, urutan positif fasa B, IB1, kemudian IB2, IB0, ya, IB1, kemudian IC1, IC2, dan IC0. Oke, ini sudah kita dapatkan angkanya. Sekarang kita tinggal mengkonversi atau mendapatkan angka ini. Oke, kita coba pertama ya. IB1 itu perkalian antara A pangkat 2 dengan urutan positif fasa A gitu ya. Oke, IB1 sama dengan im product, perkalian ya, im product itu perkalian antara A pangkat 2, A pangkat 2 ini F3 dikalikan dengan VA1. Jadi misalkan ini IA1 ya, IA1 berarti ini ya, kompleksnya. Oh, sorry, salah. Yang sini nih. Di F ya, kolom F itu kita sebagai perkalian kompleksnya gitu. Product antara A pangkat 2 ini, A pangkat 2 dikali dengan urutan positif. Oke. Kemudian untuk urutan negatif fasa B, urutan negatif fasa B ini A VA2 gitu ya. Sama dengan product F2 ya. F2 ini dikalikan dengan urutan negatifnya. Apa urutan negatif fasa A di sini. Fasa C berapa? Fasa C itu merupakan perkalian antara fasa B urutan 0 ya, yang produk arah, oh sorry, dia sama dengan di A0-nya. Oke, kita masuk ke fasa C. Fasa C itu merupakan perkalian antara operator A dikali dengan VA1 gitu ya.
atau IA1 di sini. In product antara operator A atau F2 dikali dengan A1. A1. Kemudian C2-nya itu A pangkat 2 in product antara A pangkat 2 ini F3 dikali dengan urutan negatif fasa A. Oke. Oke, samanya angkanya sama ya antara fasa B dan C. Kemudian urutan nolnya ini sama dengan urutan nol fasa B atau karena referensinya A ya, itu sama itu. Oke, coba kita konversi ke absolutnya ya. Nah, penyebabnya oke, sama 133 sampai juga. Kemudian fasa C-nya, sorry kita copy rumusnya ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, sulupnya kita ini aja, copy aja. Oke. Ctrl V. Oke. Oke, metodenya sudah kita peroleh angkanya. Dari metode ini kita sudah memperoleh angka masing-masing nilai magnitudo pada saat terjadi kondisi unbalance gitu ya. Jadi kalau misalkan di generator tadi itu adalah arus nominalnya adalah 7.441 di generator. Kalau teman-teman masih mengingat materi atau data parameter generator yang sudah kita sampaikan di video awal terkait proteksi generator ini, yang kita asumsikan kemarin adalah sebesar 135 MVA atau kurang lebih di tegangan 10,5 kV, itu memperoleh angka 7.441. Taruhlah 7.440 ampere, 7.400 ampere masing-masing kelas A. Pada kondisi unbalance, masing-masing fasa itu hanya memiliki komponen urutan positif. Karena tadi rumus ini ya, rumus itu adalah VA arus urutan atau tegangan urutan positif maupun arus urutan positif itu merupakan penjumlahan, ketika dijumlahkan akan mendapatkan angka magnitudo yang ini nih. Jadi IA ini, fasa A ini merupakan penjumlahan antara fasa A ini dengan fasa urutan negatifnya ini dan urutan nolnya ini. Karena ini urutan nolnya dan negatifnya nol dan positifnya hanya ada urutan positif, maka angka ini yang digunakan sebagai fasa A yang dibaca oleh relay proteksi itu. Jadi seperti itu ya, proses kenapa ada sudut dan magnitud yang di fasa yang merupakan time domain ya, sementara di belakang angka itu sebenarnya ada urutan positif, negatif, dan nol. Dan masing-masing fasa ada nih, masing-masing fasa ada, gitu ya. B itu jumlah ini juga nol ini harusnya. Number harusnya terganti ke number harusnya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih metodenya, dan untuk menggambarkan ini ke pasar saya pikir kita tidak perlu gambar di sini ya, kita sudah pernah membuat videonya dan teman-teman tinggal melihat kembali di video-video awal di channel ini. Oke, baik, setelah kita memperoleh angka ini pada saat ada kondisi gangguan di jaringan, kita merubah misalkan gangguannya yang dibaca di relay proteksi di generator itu sebesar taruhlah 2 kali lipat dari ini ya, coba kali 2. Kita akan memperoleh angka urutan positif, negatif, dan nol. Negatifnya cukup besar, 2.466. Ini baru dari masing-masing magnitudo. Bagaimana dengan kondisi pada saat ada kita merubah sudutnya juga gitu ya, taruhlah di 40 derajat gitu. Semakin besar ya, 3431 di urutan positifnya fasa A, urutan negatif fasa A 3431, negatif fasa B 3431, dan negatif fasa C 3431. Sehingga totalnya itu sebenarnya
total arus urutan negatif yang muncul itu kalau kita menggunakan rumus yang di awal tadi merupakan penjumlahan antara ini urutan positif ini dan urutan positif ini. Makanya muncul 7.400 ini. Baik, eh, selanjutnya kita akan kembali ke materi. Sehingga dari perhitungan dari simulasi perhitungan arus urutan negatif ini kita sudah bisa melangkah ke tahapan berikutnya yaitu melakukan setting proteksi. Nah, oke, tadi sudah sampai di sini. Oke, sudah kita lakukan simulasi. Selanjutnya kita masuk ke setting proteksi arus urutan negatif. Baik, untuk setting proteksi arus urutan negatif ini sebenarnya semua generator itu telah dilengkapi dengan kurva karakteristik negatif sequence atau ketahanan rotor itu terhadap medan yang dihasilkan oleh arus urutan negatif. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat kurva ini cara bacanya adalah ketika ada arus urutan negatif sebesar ya 0,1 PU atau 10%, maka ketahanan termisnya dia hanya bisa menahan sampai dengan 100 atau kurang lebih di 600 detik gitu ya. Kalau kita lihat dari kurva ini, tapi ini bawaan dari masing-masing pabrikan, tentunya akan berbeda dan tentunya semua pabrikan itu mengacu kepada standar IEC ya. Kalau di generator itu IEC 6034, saya lupa 603 berapa gitu. Oke, kemudian setting proteksi misalkan karena ini ada sekitar taruhlah 8% biasanya gitu ya. Kalau kita lihat data setting, misalkan di generator itu memiliki kemampuan keadaan tunak maksimum sebesar 8% dari rating. Kalau kita lihat ini 8 PU, di sini ya. Sorry, maka yang kita setting itu di bawah 0,8% itu. Kita harus apa istilahnya menyeting di bawah 8% karena 8% ini sudah mulai bekerja harusnya. Di bawah itu kita harus settingnya sehingga uh, untuk arus urutan negatif ini pada saat apa istilahnya uh, terjadi gangguan di jaringan yang berpotensi menyebabkan arus urutan negatif muncul di generator. Ingat di generator itu hanya muncul arus urutan negatif ya karena setelah melewati belitan delta dari trafo GT itu sendiri. Tapi kalau misalkan di apa istilahnya di trafo ya di generator yang mungkin langsung dihubung ke beban mungkin bisa berpotensi untuk ada arus urutan nolnya gitu ya. Tapi kan pada dasarnya biasanya kita generator itu pasti punya uh, trafo step up untuk sebelum didistribusikan ke pelanggan. Oke, kalau kita lihat settingannya karena kemarin kita sudah membahas tentang 135 MVA itu adalah besaran KA-nya sebesar 7.440, maka arus negatif rating yang kita mau setting itu sebesar 0,06% APU atau 6%. Angka yang kita dapatkan adalah 446. Kemudian ini kita tetapkan KG-nya sebesar 10%, sebesar 10 ya. Jadi KG itu tadi konstanta I kuadrat dikali dengan T. Dan kita tetapkan waktu tunda minimum dan maksimum masing-masing itu 1 detik dan 1.300 detik. Jadi kita tetapkan di minimumnya 1 detik dan maksimumnya 1.300 detik. Untuk ini ya tujuannya adalah untuk memastikan untuk koordinasi dengan proteksi di eksternal dan memastikan trip pada level urutan negatif yang rendah. Baik, untuk materi setting proteksi urutan negatifnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sulit karena pada dasarnya teman-teman hanya perlu memahami uh, kapan arus urutan negatif ini muncul dan kenapa kita harus mengamankan si generator untuk khususnya di rotor generator karena negatif sequence ini pengaruhnya sangat besar di rotor generator. Tadi contohnya itu adalah salah satunya bisa memanaskan rotor gitu ya karena mendapatkan frekuensi ganda yang dari rotor dia sendiri kemudian dari bulletin stator karena ada kondisi unbalance gitu ya. Jadi ada urutan positif dan negatif yang memotong kembali rotor yang berputar tadi gitu ya. Baik, saya pikir untuk materi kali ini cukup untuk materi kelima gitu ya. Kalau nggak salah ini
materi kelima dari proteksi generator. Oke, baik, cukup. Saya pikir untuk materi kali ini kita akan lanjutkan di materi ke-6.